Oke. Sampai jam berapa Mas Adit? 14.23 sekarang. 14.05 siap. Ya. Terima kasih Bu Kiki, ya. Terima kasih Pak Gozin, terima kasih Mas Adit, terima kasih Pak Sutri dan saudara-saudaraku yang hadir di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Rahayu, salam sejahtera saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Jadi seperti yang diterangkan oleh Pak Gozin, saat ini adalah saat Kala Suba. Jadi Kala Suba itu saatnya Nusantara lama yang jaya akan kembali lagi bangkit. Seperti Pak Gozin katakan tadi, sejarah itu akan berulang seperti berulangnya musim panen, seperti berulangnya iklim. Itulah yang akan terjadi. Menurut perhitungan Pak Gozin, sekarang ini adalah Kala Suba. Kala saatnya, waktu saatnya Nusantara bangkit. Waktu saatnya Nusantara kembali berjaya. Nusantara itu bukan hanya suatu bangsa, dan kejayaannya bukan hanya pernah, tapi dia akan kembali lagi jaya. Itulah takdir akan berkata seperti itu. Untuk kembalinya kebangkitan jaya Nusantara yang pernah terdahulu leluhur kita alami, itu kita harus belajar dari sejarah. Jadi belajar sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Saat ini, saat kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terpaksa, kita gelap, tidak bisa berancang-ancang untuk lompat ke depan, karena latar belakang sejarah kita tertulis selama ini tidak demikian. Sejarah mainstream mencatat leluhur kita tertulis di sejarah tidak demikian. Awal kerancuan dimulai dari perhitungan awal tahun Sita di Prasasti. Awal kerancuan sejarah Nusantara, awal kerancuan sejarah Indonesia berangkat dari kita mengamini tahun penghitungan awal tahun Saka di Prasasti 78 Masehi. Itulah penyebab tidak ada sejarah Nusantara sebelum tahun itu. Mudah-mudahan ini berlanjut sesuai harapan Bu Kiki. Sebelum kita ke Departemen Kepariwisataan, kita harus induksi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kita harus riset kembali kesejarahan kita. Kita harus resetting kembali pencatatan sejarah leluhur kita. Tidak demikian yang tertulis selama ini. Data valid tentang dokumen-dokumen leluhur Nusantara ada di Leiden. Kalau ketebalannya itu dijajar, itu 12 km. Itu data-data valid tentang leluhur kita yang terbelenggu, terpasung di Leiden. Alhamdulillah, bersyukur Astungkare ada Pak Gozin yang bersusah payah secara pribadi menghitung, meneliti awal tahun Saka. Didapatlah oleh beliau Pak Gozin 6123 sebelum Masehi. Itulah awal tahun Saka. Walaupun subjektif, tidak apa-apa. Karena apa? Institusi pengambil kebijakan tidak pernah memberitahu kepada kita, kepada masyarakat, apa dasar penghitungan 78 Masehi dipakai untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Ini tidak pernah ada penjelasan. Yang saya dapatkan, yang Santo dapatkan, tahun 78 Masehi itu adalah kaum bangsa Arya, kaum Saka. Kaum Saka itu leluhur kita, Arya. Saka Cakya itu tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Itulah kaum Saka leluhur kita. Tahunnya adalah tahun Saka, dan perhitungan awal tahun Saka itu tidak dimulai 78 Masehi. Salah besar. Jadi harus diriset untuk penghitungan awal tahun Saka itu.
Kaum Saka itulah yang kalau kita lihat dari perhitungan yang didapat oleh Pak Gozim itu sudah 5.000, 6.000 sebelum Masehi sudah ada. Kaum Saka itulah yang ekspansi ke 3/4 muka bumi. Kaum Saka leluhur kita yang oleh sejarawan Eropa sebut dengan Skythia. Skythia itulah adalah Cakya, Hai Cakya, Saka, Sakya itu tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahai Cakya. Falsafahnya apa? Falsafahnya saya temukan, Santo Saba pribadi temukan adalah bernama Dharma. Dharma itulah yang dibawa oleh kaum Sak tahun 3000 SM sampai ke tanah India. Tahun 3000 SM dibawa oleh yang disebutnya oleh sejarawan Eropa sebut dengan kaum Brahmanism. Brahmana, anak cucu keturunan Brahmana sampai saat ini ada di Bali. Jadi falsafah dasar yang mendasari lahirnya 3 ajaran besar di India itulah Dharma, tergambar di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana. Kemudian Vinaya Dharma Cita Kaya, jelas itu Dharma. Jadi Dharma itu ajaran leluhur kita yang sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Dharma, Dharmic original, untuk membedakan bahwa Dharma itu tidak Buddhism, tidak Jainism, tidak Hinduism, tapi mendasari lahirnya 3 ajaran di sana. 1500 SM bangsa Cakya, Saka itu mulai menulis Weda yang terbagi 4. Jadi kaum Saka 3000 SM itu sudah ekspansi ke 3/4 muka bumi, mewarnai India, melahirkan 3 ajaran, Buddha, Jaina, dan Hinduism. Baru tahun 1830 formil Hindu ditambah Isme itu 1830 di era kolonialisme Inggris di India. Jadi dipahami seperti itu. Jadi kesimpulan penelitian Santo Saba selama ini tentang situs-situs tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara itu berkesimpulan tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, baik Hinduism maupun Buddhism. Ini konteks kesejarahan ya, tidak dalam rangka mendeskripsikan suatu agama. Situs-situs di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam tidak berdasar atau tidak pada ajaran yang terlahir di India, baik Buddha maupun Hindu. Itu salah besar. Tadi saya lihat ada yang di chat itu, lalu apa bentuk patung yang di Borobudur? Itu adalah kontemplasi spiritual ajaran leluhur kita yang disebut Topo Broto, Tapa Brata versi Sunda, Upasena Bali, Kamala versi Sulawesi. Dan pembelajarannya itu saya temukan itu di Sumatera, di Candi Muara-Takus. Di situ lengkap, ada kota suci, ada nama, dan ada ketua memutari objek. Ketua Dharmik sudah terlahir sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir, sebelum Hindu terlahir. Jadi salah besar kalau seandainya situs-situs di Nusantara, kerajaan-kerajaan pra-Islam di Nusantara itu disebut berdasar pada salah satu ajaran agama yang terlahir di India. Ini mohon di cross check, di recheck kembali bagi yang berwenang pengambil keputusan. Ini penting untuk mengedukasi generasi akan datang bahwa leluhur kita tuh tertulis di sejarah selama ini tidak demikian. Jadi seperti itu. Dan kita, Pak Sukri, kita tidak hanya berwacana, kita tidak hanya bereforia tentang kesejarahan leluhur kita yang sudah maju, tapi kita mengedukasi untuk menemukan kembali sejarah yang benar. Jadi tidak hanya Nusantara, Bu Kiki ya. Jadi kembalinya sejarah benar, kembalinya sejarah benar Asia Tenggara adalah Nusantara kita. Jadi edukasi mengembalikan sejarah benar, melihat kembali situs-situs di Nusantara, melihat kesejarahan kita dengan cara yang benar. Jadi Pak Sukri, kami itu punya moto, benar sejarahnya,
beda-bedanya, beda wisatanya. Kemudian tidak hanya Asia, bahkan Asia akan kembali sejarahnya benar. Kemudian Asia Tenggara itu akan menjadi satu nama bernama Nusantara. Jadi moto untuk ASEAN adalah kembalinya sejarah benar. ASEAN adalah Nusantara kita. Jadi kepada saudara-saudaraku saat ini mari kita throw back history of Indonesia, kembalikan sejarah benar. Kita menyaksikan kembali jejak-jejak peradaban maju leluhur kita yang tidak terpublikasi seperti saat ini. Borobudur itu dibangun abad 9 berdasar perkiraan, tolong dicatat, perkiraan Kasparis, ya, itu dia tulis di disertasinya perkiraan. Jadi tidak dibangun pada saat itu. Gunadarma pun tidak berdasar namanya. Tidak ada menjelaskan nama tersebut dalam kesejarahan maupun silsilah kerajaan. Tapi yang Pak Gozim ceritakan tadi itu jelas berdasar buku, kemudian penghitungan tahunnya. Demikian harapan saya, pemerintah, institusi yang berwenang, yang berkewajiban tentang kependidikan, tolong meriset kembali kesejarahan kita. Usahakan kembalikan data-data valid yang diledeni itu semua ke Indonesia. Kita riset kembali, kita tata ulang kembali catatan sejarah selama ini yang dianggap benar. Alhamdulillah, demikian Pak Moderator. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan kata-kata saya. Semoga ini titik awal untuk kemajuan kembali kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu. Ya. Matur suwun, terima kasih. Alhamdulillah ya. Ini pertanyaan bagus karena Sriwijaya itu adalah sesuatu yang harus kita buka seperti kita membuka Borobudur. Kalau atap fisik situsnya kita buka Borobudur, terbongkar semua, dapat parsial-parsial kesejarahan kita, ya, terutama di tahun sakanya. Kemudian secara fisik, secara kearkeologian, ya, secara keilmuan Pak Dhani itu bisa terungkap. Secara ilmu ke penggalian dengan kitab-kitab, dengan buku-buku terdahulu tuh Pak Gozim sudah gali, ya. Dan ini harusnya pekerjaan besar government ini, ya. Tapi kita sosok-sosok individu yang sudah melakukan versi subjektif. Jadi subjektivitas itu diperlukan untuk diuji kesubjektivitasnya untuk mendapatkan objek mendekati kebenaran gitu ya. Seperti itu. Jadi Sriwijaya menurut penelitian saya selama ini, jadi beberapa tahun saya sudah meneliti candi-candi di Jawa, kemudian di Mestakung semesta mendukung, saya diantarkan ke Muara Takus. Jadi tentang Sriwijaya kita harus berterima kasih dengan Babe Ridwan Saidi, ya. Jadi beliau itu sosok pendekonstruksi, menghancurkan, menjungkir balikan catatan-catatan sejarah selama ini, sehingga orang-orang yang peduli sejarah seperti Mas Arjuna tadi terpancing. Setelah dihancurkan semua, akan tampil para revisionis histori, diantaranya tumbuh Pak Gozim, tumbuh Santo Saba, tumbuh Dhani Hilman. Diharapkan lahir 1000 Ahmad Gozim, lahir 1000 Santo Saba, lahir 1000 Dhani Hilman, lahir 1000 Ridwan Saidi untuk mendekonstruksi yang dianggap benar kesejarahan kita. Oke, masuk ke Sriwijaya. Jadi penelitian saya selama ini tentang situs-situs tentang kesejarahan, tentang leluhur kita, itu harus dipaksa saya masuk ke dalam penelitian lebih dalam, yaitu ajaran. Rupanya situs-situs Nusantara itu basic ajarannya itu bernama Dharma. Itu jelas terekam di reliknya, ya. Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma Bhajana. Apa itu Dharma? Pak Gozim nanti bisa jelaskan. Not Buddhism, not Hinduism, not Jainism.
itu ajaran asli leluhur kita, kaum Saka, kaum Arya. Oke? Nah, saya dapatkan penelitian saya lebih dalam lagi tentang Dharma, itu ada tempat di Sumatera yang saat ini ternamakan menjadi Muara Takus. Itu adalah sebenarnya yang saya temukan ya, itu adalah pusat ritual suci dan pembelajaran dasar Dharma sebenarnya. Di situ pusatnya, di situ ada landmark yang sekarang ada Candi Mahligai Stupa. Itu tidak hanya kata saya, itu dilihat, dicatat oleh peziarah Tiongkok dari masa Fahuan sampai Itsing, sampai yang terakhir itu abad 10, Atisa Dipamkara asal Tibet itu ke sana sebenarnya, ya, ke sana sampai Cola itu menyerang Sumatera, yang sebenarnya itu menyerang kota suci. Jadi Cola itu leluhurnya dari masa Asoka 1, 2 itu sudah lakukan rutin sebelum era Buddhism ya. Asoka pertama itu kan 200 SM kalau 200 SM kalau nggak salah. Sebelum Buddhism, sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama itu 500 SM, itu dia sudah lakukan rutin ke Sumatera. Rupanya di Muara Takus itulah. Jadi di Muara Takus itu ada tembok tinggi, ada sekitar 16, itu disebut kota suci. Jadi disitulah yang saya dapatkan leluhur kita yang terakhir yang terkenal itu adalah Dapun Tahiang. Dapun Tahiang melakukan marlapas, Siddhartha, perjalanan suci, membawa Dharma sebenarnya, membawa Dharmik. Itu yang tercatat. Masa-masa sebelumnya leluhur kita lakukan itu sebenarnya. Yang saya dapatkan itu nama-nama Dharma Dasa, Dharma Pala, kemudian yang terkenal adalah Sariputra. Sariputra itu sampai saat ini namanya itu ada di Stupa Sariputra Nalanda. Sariputra itu jelas nama Nusantara. Sari, ibunya Sari, bapaknya Madara. Oleh karena nama ibunya Sari, dia dinamakanlah Sariputra. Itu lahirnya di Panisan, di Sumatera sana, sekitar area Muara Takus. Jadi Muara Takus itu sebelum masuk kota suci yang disebut kota suci, itu ada universitas yang saya temukan, nama itu bernama Sangharama Dharmapala. Nah, itu sebenarnya adalah pusat dari Nalanda, pusat dari Sangharama di luar Nusantara. Ada beberapa Sangharama, bahasa terdahulu itu disebutnya Sangharama. Sangha itu adalah perkumpulan, komunitas. Nanti Pak Kujim bisa jelaskan. Sangha itu terdistorsi menjadi beda, sehingga ada istilah Wali Songo itu sebenarnya bukan Songo 9 tapi Sangha, kumpulan. Itu bukan bahasa India ya, itu bahasa asli leluhur kita, Sangharama. Nah, saya dapatkan Sangharama di Jawa Dipa itu bernama Buana Sakapala. Kalau di Muara Jambi saya dapatkan Sangharama Cakrapala. Kalau di Muara Takus Sangharama Dharmapala. Nah, jadi di area Muara Takus itu ada yang disebut Kadatuan. Kadatuan itu tidak ada kerajaan. Jadi di era Dapun Tahiang melakukan marlapas, membawa ajaran Dharma sampai ke Palembang. Jadi Dapun Tahiang itu pergi melakukan Siddhartha, macam dakwah gitu ya, dengan merawat dan memperbaiki candi-candi yang rusak. Jadi candi-candi di Nusantara itu tidak dibuat oleh dan berdasar ajaran dari luar Nusantara. Perlu dipahami ya, tidak dibuat oleh orang lain dan berdasar ajaran di luar Nusantara. Tidak, berdasar pada ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Nanti Pak Kojim bisa lebih jelas lagi menjelaskan apa itu Dharma. Dan Dharma itu tersimpan sampai saat ini sempurna di Bali. Jadi Bali itu kan baru ternamakan Hindu itu kan 1953, begitu juga Buddhism 1953, duluan Hindu baru itu. Nah, kembali ke Sriwijaya. Jadi Dapun Tahiang itu melakukan marlapas itu dia membawa keluarga, di antaranya Putih Minahasa. Kemudian di area Palembang barulah di situ si Dapun Tahiang itu membuat fatsal Vanua, atau kalau dalam istilah Kadatuan itu ada ring, Soko, Pisoko, Limbago. Limbago inilah adik-adiknya raja. Tapi di area Kadatuan, di area kota suci sekitarnya Kadatuan itu tidak ada raja, tidak ada kerajaan.
di situ. Sampai saat ini pun tidak ada. Kalaupun ada saat ini, itu adalah bentukan penjajah. Kalaupun ada saat ini di area Kedatuan Muara Takut, itu yang disebut raja, itu bentukan setelah era penjajahan. Dibentuklah beberapa kerajaan untuk mengadu domba sehingga hancur. Nah, itu di Kedatuan. Jadi Sriwijaya itu baru bernama Sriwijaya setelah Kuti Minamasak, kemudian anaknya itu yang bernama Sriwijaya Nasa membuat patsal ke kesultanan kerajaan di Palembang ya. Jadi Sriwijaya itu benar ya. Ya, Pak Supri.